Halo guys, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Ketemu lagi di TNTV. Video ini adalah part terakhir dalam seri sejarah Majapahit. Meskipun Majapahit menjadi kerajaan yang besar, hal itu tidak menjadikan Majapahit luput dari konflik internal atau yang bisa disebut dengan pemberontakan. Dan kali ini kita akan membahas beberapa pemberontakan yang terjadi dalam sejarah Majapahit. Langsung saja tanpa berlama-lama. Nama aslinya adalah Arya Adikara. Ia adalah anak dari Arya Wiraraja dan Nyi Ageng Lamongjaya. Nama Ranggalawe sendiri adalah pemberian dari Raden Wijaya ketika membuka hutan tarik. Setelah Majapahit berdiri, ia diberi kedudukan sebagai adipati di Tuban. Menurut kitab Pararaton, pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1295 pada saat Raden Wijaya masih berkuasa. Dikisahkan, Ranggalawe merasa tidak terima Nambi dipilih sebagai Mahapatih di Majapahit. Ia merasa dirinya lah yang cocok menjadi Mahapatih di Majapahit. Karena terbakar rasa iri, Ranggalawe dan pengikutnya mulai melakukan pemberontakan. Pasukan Ranggalawe mulai menjarah daerah-daerah di sekitar Tuban. Mendengar hal itu, Raden Wijaya segera memerintahkan Lembu Sora untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Lembu Sora bersama pasukannya dibantu oleh Mahisa Anabrang. Pertempuran segera terjadi antara pasukan Tuban melawan pasukan Majapahit. Karena kalah jumlah, pasukan Tuban langsung bisa dikalahkan. Dan melihat pasukannya telah kalah, Ranggalawe melarikan diri ke Sungai Tambak Beras. Namun ia berhasil disusul dan ditangkap oleh Mahisa Anabrang. Mahisa Anabrang memang terkenal sebagai orang yang temperamen. Ia menyiksa Ranggalawe terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Sebenarnya Lembu Sora sebagai pemimpin utama pasukan tersebut tidak ingin membunuh Ranggalawe karena Ranggalawe masih terhitung keluarganya. Melihat Mahisa Anabrang melakukan penyiksaan kepada Ranggalawe, Lembu Sora langsung naik pitam. Ia lalu menusuk Mahisa Anabrang dari belakang dan pemberontakan Ranggalawe pun segera berakhir. Walaupun disebutkan sebagai pemberontak dalam kitab Pararaton, Ranggalawe tetap dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Tuban hingga kini. Pemberontak atau pahlawan, biar waktu yang akan menjawab. Sebenarnya kurang tepat jika kasus Lembu Sora dianggap sebagai pemberontakan, karena ia gugur akibat tipu muslihat seorang Dharma Putra yang bernama Mahapati Halayudha. Kasus ini diceritakan dalam kitab Pararaton terjadi pada tahun 1300 Masehi dan dijabarkan lebih rinci dalam Kidung Sorandaka. Lembu Sora menjadi buah bibir di kalangan istana dikarenakan ia membunuh Mahisa Anabrang pada saat memadamkan pemberontakan Ranggalawe. Menurut Undang-Undang Kota Ramanawa Pasal Asta Dusta, Lembu Sora harus dijatuhi hukuman mati. Namun karena jasanya yang sangat besar pada Majapahit, Raden Wijaya enggan menjatuhi hukuman mati kepada Lembu Sora. Raden Wijaya menjatuhi hukuman pencopotan jabatan Rakrian Patih Daha dan akan membuang Lembu Sora ke Tulembang. Sedangkan Lembu Sora tidak puas dengan hukuman tersebut, karena sebagai kesatria dia memilih dijatuhi hukuman mati. Mahapati Halayudha yang berambisi menduduki pangkat Mahapati Amangkubumi memanfaatkan situasi ini. Ia menghasut Raden Wijaya dengan mengatakan Lembu Sora akan memberontak. Lembu Sora bersama pasukannya yang bernama Juru Temung dan Gajah Biru ingin menghadap Raden Wijaya. Namun di depan istana ia dihadang oleh pasukan Nambi yang juga sudah termakan oleh fitnah Mahapati Halayudha. Akhirnya Lembu Sora dan dua pengikutnya tersebut gugur karena dikeroyok oleh pasukan Majapahit.
Pemberontakan Nambi terjadi pada saat pemerintahan Jayanegara, dan dalang utamanya pun masih Mahapati Halayudha yang berambisi untuk menggantikan Nambi sebagai Mahapati Amangkubumi. Dikisahkan setelah pemberontakan Ranggalawe, Majapahit dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah barat tetap Majapahit Raden Wijaya, wilayah timur diberikan kepada Arya Wiraraja dengan Lumajang sebagai ibu kotanya. Ayah Nambi yang bernama Empu Sina juga tinggal di Lumajang. Suatu hari terdengar kabar Empu Sina sedang sakit keras. Nambi pun mengajukan cuti untuk menjenguk ayahnya di Lumajang. Sampai di Lumajang, ternyata Empu Sina sudah meninggal dunia. Mahapati yang datang untuk melayat menyarankan agar Nambi memperpanjang cutinya. Namun di hadapan Raja Jayanegara, Mahapati menyampaikan kabar bahwa Nambi akan memberontak. Jayanegara yang termakan fitnah Mahapati langsung menyiapkan pasukan untuk menggempur Lumajang yang dipimpin oleh Mahapati sendiri. Nambi tentu saja tidak menduga akan datangnya serangan tersebut. Ia pun membangun benteng di Gending dan dipenjarakan. Namun keduanya berhasil dijatuhkan oleh pasukan Majapahit. Para raton mengisahkan kejatuhan Lumajang terjadi pada tahun 1316 Masehi. Nambi bersama keluarganya meninggal dunia di desa Rabut Bahubayang karena dikeroyok oleh Jabang Tarewes, Lembu Peteng, dan ikal-ikalan Bang. Dari beberapa pemberontakan yang terjadi di Majapahit, pemberontakan dari Dharmaputra yang bernama Rakuti yang paling berbahaya, karena harus membuat Raja Jayanegara mengungsi ke desa Bedander. Yang menumpas Rakuti tidak lain adalah Gajah Mada yang pada saat itu masih menjadi bekel dalam pasukan Bhayangkara. Demikianlah cerita seri sejarah Majapahit, guys. Bila ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih.